Gimana kabarnya, sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, hari ini masuk semua. Siapa yang nggak masuk? Ayo. Apa? Panza, Khalifa, Pak Panza nama? nggak tahu. Rahasia. Beda apa? Khalifa kenapa? Sakit bu. Khalifa sakit terus. Rahayu sakit bu. Rahayu sakit. Oke, 3 orang ya berarti ya. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang perubahan lingkungan. Di pembelajaran sebelumnya kita belajar tentang apa? Sebelum perubahan lingkungan, khususnya pencemaran lingkungan. Masih materi perubahan lingkungan. Ya, betul. Pemanasan global. Oke, hari ini kita akan belajar tentang perubahan lingkungan. Nah, coba kalian perhatikan 4 gambar di depan. Nah, katanya langit Jakarta itu lebih biru saat libur Lebaran. Nih, coba lihat dari di sini ya. Berarti ini H-1 Lebaran. Ini hari Lebaran. Nah, ini H+1 sama H+2. Terlihat bedanya nggak? Apa bedanya? Polusi. Oke, polusi paling banyak itu di mana? Oke, betul. Jadi di H-1. Berarti sebelum Lebaran ya? Nah, kenapa bisa banyak menurut kalian? Karena banyak yang pemudik gitu bu, misalkan dari sini mau ke Jawa atau gimana? Oke, betul. Banyak yang ke pasar. Banyak ke pasar. Beli daging. Oh ya, Lebaran. Oke, jadi benar ya. Banyaknya polusi udara di Jakarta ini berbanding lurus dengan banyaknya penduduk. Nah, karena pas H-1 ini penduduk kan masih di Jakarta ya, mereka tuh belum pulang kampung, jadi otomatis kendaraan yang digunakan juga masih banyak. Nah, itu yang menyebabkan udara di Jakarta ini masih polusinya itu masih tinggi. Nah, sedangkan di 27 Juni 2013 ini H+2, nah warga yang mudik ke kampungnya ini meninggalkan Jakarta, otomatis Jakarta ini kosong kan. Nah, kendaraannya juga sedikit. Nah, makanya polusi di udara ini juga semakin sedikit. Jadi meningkatnya polusi di udara itu berbanding lurus dengan banyaknya penduduk, kemudian banyaknya kendaraan yang digunakan. Sampai sini paham? Paham Bu. Ada pertanyaan? Lanjut ya. Nah, oke, hari ini kita akan mempelajari tentang apa aja aktivitas manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan atau pencemaran lingkungan. Nah, yang kedua kita akan juga mempelajari atau kita akan menemukan solusi di mana mengatasi permasalahan tersebut. Nah, sebelumnya tadi kan di Jakarta itu polusinya banyak ya. Nah, ini beda nih. Ini kalian tahu nggak suku apa? Kalau dilihat dari pakaiannya suku apa ini? Siapa tadi yang jawab Dayak? Oke, Farel ya? Ya, oke, betul ya. Ini suku Dayak. Suku Dayak itu ada di mana? Oke, betul. Jadi suku Dayak ini ada di Kalimantan. Nah, suku Dayak ini menjadi salah satu suku yang masih menjaga kelestarian lingkungannya atau alamnya. Nah, salah satunya itu dengan si tanah ulen namanya atau tanah larangan. Jadi si tanah ulen ini merupakan suatu hutan yang benar-benar dijaga nih sama suku Dayak agar kelestariannya itu tetap terjaga. Nah, tanah ulen ini bisa dilihat ya berupa kawasan rimba atau hutan primer. Berarti ini hutan utama yang digunakan masyarakat Dayak untuk dimanfaatkan untuk kelangsungan hidupnya. Karena kenapa? Karena di hutan ini tingkat hayatinya tinggi, berarti kayak hewannya, tumbuhan, dan keanekaragaman hayatinya itu tinggi. Jadi bisa dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup suku Dayak. Makanya ini si tanah ulen ini sangat dijaga oleh suku Dayak. Apa aja yang nggak bisa yang nggak boleh dilakuin sama orang-orang luar, termasuk si suku Dayak itu sendiri terhadap si tanah ulen. Yang pertama, nggak boleh menebang hutan atau aktivitas lain yang
hutan, terutama si tanah ulen ini. Jadi menebang pohonnya nggak boleh, kemudian apalagi membakarnya nggak boleh juga. Nah selanjutnya ternyata hasil walaupun si masyarakat nih ada yang ngambil hasil hutan dari si tanah ulen, tapi itu boleh dipergunakan untuk keperluan umum. Jadi untuk kebaikan masyarakat Dayak secara umum, bukan secara pribadi. Misal ada orang yang nebang pohon, dia untuk keuntungannya sendiri, misalnya dijual dan uangnya digunakan sendiri, itu nggak boleh. Jadi harus digunakan untuk kepentingan umum. Balik lagi, kenapa itu dilakukan? Agar kelestarian alam di Kalimantan ini, terutama di tempat tinggalnya suku Dayak ini, tetap terjaga seperti itu. Nah ini kita menyaksikan video dulu ya. Kalian amati videonya ini tentang apa dan bedanya dari awal tuh sampai akhir gimana. Tadi udah menyaksikan ya videonya tentang apa coba? Pencemaran sungai gimana coba? Kamu analisisnya gimana sama video ini? Limbah pabrik. Berarti pencemaran sungainya kata Farel itu berasal dari limbah pabrik. Ada lagi? Ada lagi pendapat lain? Oke, air. Oke, dari air cucian baju berarti dari limbah rumah tangga ya. Pencemaran udara kenapa? Karena kan kayak asap dari pabrik itu kan ke udara gitu loh. Berarti di video ini ada pencemaran air sama udara. Oke, ada lagi nggak? Ada yang punya pendapat lain? Ya, Bre. Oke, pencemaran tanah karena pohonnya ditebang. Terus kenapa? Jadi nggak ada air. Batu air, kalau ada pohonnya berarti airnya nggak teresap dengan baik. Oke, betul. Ada lagi? Oke, jadi sebelumnya kan air bersih yang dimanfaatkan oleh warga. Dan lagi, udah cukup? Oke, jadi yang kalian sampaikan itu benar ya. Jadi di video ini secara umum itu tentang pencemaran, ada pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran air. Nah tadi pencemaran air di video ini dia berasal dari limbah pabrik. Kemudian tadi berasal dari air cucian berarti dari limbah rumah tangga. Nah, pencemaran tanah tadi juga benar karena tadi kan pohonnya ditebang kan karena aktivitas manusia. Nah, jadi resapan airnya itu kurang. Nah, karena nggak ada resapan air maka kemungkinan akan terjadi banjir. Selanjutnya
pembagian kelompok ya. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Dengan tentunya ini udah Mbak. Ini udah Mbak. Ini udah Mbak. Itu tadi mana? Semuanya perhatikan dulu ya. Oke, jadi di KKPD ini yang pertama ada barcode. Jadi tiap kelompok itu barcode-nya beda-beda. Jadi isinya video. Jadi bisa di-scan. Nanti kalian analisis videonya tentang apa. Kemudian yang B, permasalahan apa yang kalian temukan. Nah, nanti ditulis ya. Misal di dalam videonya tentang pencemaran air. Nah, itu ditulis aja. Masalahnya pencemaran air atau mau tambah kalimat lain nggak apa-apa. Terus yang B, kalian tulis minimal 2 penyebab pencemaran tersebut terjadi karena apa? Berdasarkan si video yang kalian analisis tadi di barcode ini. Terus yang C, kenapa kejadian tersebut atau pencemaran itu merupakan permasalahan yang penting menurut kalian? Kenapa? Itu menjadi suatu masalah yang penting dan harus diperhatikan dengan sangat. Nah, dampaknya apa bagi makhluk hidup? Misal isinya tentang pencemaran air. Nah, dampaknya apa? Berarti dampaknya itu kan kematian ya. Salah satu contohnya itu kematian bagi makhluk hidup yang tinggal di air tersebut. Kemudian yang C, berdasarkan permasalahan yang ada, masing-masing harus memberikan satu ide solusi apa yang bisa atau kalian pikirkan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Terus yang D, dari 4 ide itu nanti kalian sepakatin kalian mau pakai solusi atau ide yang mana nih yang menurut kalian itu paling efektif untuk mengatasi permasalahan pencemaran tersebut. Terus yang terakhir dibuat kesimpulan. Setelah itu nanti masing-masing kelompok akan menyajikan hasil diskusinya di depan kelas dan kelompok lain nanti bisa menanggapi hasil pemaparan dari kelompok yang melakukan presentasi. Sampai sini ada pertanyaan? Gak ada. Oke, boleh dikerjakan waktunya 30 menit ya. Kurang lebih 30 menit. Nanti kalau bisa lebih cepat, alhamdulillah. Ya, semuanya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi terkait pencemaran lingkungan. Berdasarkan video yang kami dapat, permasalahan yang kami temukan dari video tersebut adalah polusi udara yang menyebabkan polutan masuk ke tubuh manusia dan berdampak pada kesehatan. Nah, analisis dari video tersebut akan dibacakan oleh Satrio. Sekarang lanjut ke analisis. Analisis di sini ditulisnya seluruh 2 ya. Yang minimal 2. Yang kita dapat yaitu penyebab dari masalah tersebut adalah 1. Masuknya polutan melalui point source. Point source merupakan polutan yang berasal dari sumber seperti emisi pabrik. 2. Masuknya polutan melalui non point source. Non point source ini adalah polutan yang berasal dari berbagai sumber seperti kendaraan bermotor. Baik, selanjutnya adalah mengapa kejadian tersebut menjadi suatu permasalahan yang penting. Akan dibacakan oleh Pak. Jadi kejadian tersebut menjadi suatu permasalahan yang penting karena polutan yang bereaksi akan berdampak langsung pada organ tubuh manusia.
Organ tubuh yang terdampak diantaranya adalah paru-paru, jantung, dan otak. Polutan akan menyebabkan berbagai penyakit, diantaranya asma, apa ini? Yaitu bronkiolitis, bukaan. Oh ya, bronkiolitis ya, kanker hingga stroke dan serangan jantung. Selanjutnya permasalahan Bisa ngomong kan? iya. Jadi kami akan membuka ide untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yang pertama, menjauhi tempat-tempat yang menyebarkan polutan. Yang kedua, mengurangi aktivitas dengan kendaraan pribadi agar mengurangi gas polutan. Yang ketiga, melakukan reboisasi di daerah tempat yang banyak polusi udara. Yang terakhir, tidak melakukan pembakaran sampah karena pembakaran sampah merupakan pembakaran tidak sempurna dan menghasilkan gas karbon monoksida yang termasuk polutan primer. Jadi selanjutnya adalah ide apa yang menurut kami paling efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi menurut kami ide yang paling efektif adalah dalam mengatasi masalah tersebut adalah dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih menggunakan kendaraan umum serta menggunakan sepeda atau kendaraan ramah lingkungan lainnya yang tidak menyebabkan polutan. Akan tetapi kekurangannya adalah masih banyak sekali masyarakat yang enggan untuk beralih ke moda transportasi umum karena banyak yang masih merasa belum nyaman atau belum aman menggunakan transportasi umum. Selanjutnya adalah kesimpulan yang akan dibaca oleh Satrio. Masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya adalah polutan adalah zat penyebab pencemaran yang dapat masuk ke tubuh manusia melalui point source atau non point source. Masuknya polutan ke tubuh manusia dapat menyebabkan berbagai penyakit dan membuat terganggunya organ tubuh manusia. Solusi yang efektif dalam mengatasi masalah tersebut adalah dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih ke kendaraan umum atau kendaraan ramah lingkungan. Baik, sekiranya itu presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, tidak ada. Kalau gitu kami tutup. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pemaparan berarti 8 kelompok ya, satu kelompok nggak ada. Jadi dari pemaparan 8 kelompok apa aja yang kalian pelajari Tentang pencemaran lingkungan dan dampak dan cara menanggulanginya? Oke, contohnya apa? Coba dilihat. Contohnya apa? ada lagi pencemaran sampah. Dampaknya kan kayak merusak lingkungan. Terus cara menanggulanginya dengan menggunakan apa kayak botol yang bisa didaur ulang. Oke. Terus ada lagi? Oke, jadi tadi yang disampaikan sama 8 kelompok itu bagus semua ya. Jadi cara atau ide yang dipilih juga bagus. Ada yang memilih untuk misalnya untuk pengolahan sampah plastik, ada yang memilih 3R tadi, reduce, recycle sama reuse. Kemudian untuk tadi tumpahan minyak, pencemaran air, ada yang dengan bioremediasi. Itu berarti di biotek kemarin kita juga udah belajar ya bahwa bioremediasi itu dibantu sama bakteri. Namanya apa? Bakteri apa? Biobacillus peroxidan. Bagus. Jadi dibantu sama Biobacillus peroxidan. Nah, untuk pencemaran tanah tadi salah satunya pakai apa? Caranya? Memilah? Ya. Satu, memilah sampah organik dan anorganik. Di sekolah kita udah dilakukan ya. Ada tempat sampah untuk anorganik dan organik. Nah, kalau untuk
Oke. Jadi penggunaannya itu beralih ke transportasi umum daripada pribadi untuk menurunkan tingkat produksi gas gitu ya. Terus yang belum pencemaran apa? Terakhir? Sunyi. Suara. Oke, tadi ya kelompok 5 tadi terakhir. Membahas tentang pencemaran suara. Caranya gimana tadi yang dipilih? Pakai karpet peredam suara. Oke, pakai karpet peredam suara atau tadi ya pakai pintu kedap suara. Nah itu juga ada kelebihan sama kekurangannya. Kelebihannya tadi meminimalisir kebisingan